kebanyakan manusia akan diazab dalam kuburnya karena masalah kencing. Jadi suatu ketika Nabi melewati dua kuburan, Bapak Ibu sekalian, beliau kemudian berhenti. Ketahuilah wahai sahabatku, ini dua penghuni kubur ini sedang diazab oleh dua perbuatan yang mereka sepelekan. Yang satu ini diazab karena kencing, ceboknya nggak bersih. Terus yang satunya lagi itu diazab karena suka namimah. Namimah itu napa Bu? Tumbak cucuan, suka mengadu domba. Domba kok diadu. Ketemu si A nyanjung jelekin si B, ketemu si B jelekin si A. Itu tumbak cucuan. Orang-orang seperti ini, mereka Bu, nek mriki insyaallah mboten. Ibu-ibu di sini solehah semua, calon ahli jannah semua. Pokoknya nek wis ketemu kayak dimulai dengan omongan iki orang ngrasani yo. Biasane guru bablas. Namimah Bapak Ibu sekalian. Ini kebanyakan manusia akan diazab di kuburnya karena dua hal ini. Maka hati-hati Bapak Ibu sekalian dengan masalah kencing dan menjaga lisan ini, ya. Bapak-bapak dikasih kelebihan oleh Allah, lebih bisa menjaga lisan. Makanya bapak itu biasanya ngendikannya nggak banyak. Dikasih kuota bicara oleh Allah, bapak-bapak itu hanya 7.000 kata satu hari. Ibu-ibu dikasih kelebihan oleh Allah, lebih bisa menjaga pandangan. Yang biasanya lirak-lirik niku bapak napa ibu? Bapak-bapak. Itu. Kelemahan nih bapak-bapak menjaga pandangan, makanya pakai ini sekat. Nah orang kok ngeliatin sih terus. Itu. Bapak itu kelemahannya di mata. Kalau ibu-ibu kelemahannya ada di lisan. Karena Allah kasih karunia ibu-ibu wanita itu kuota bicaranya satu hari 20.000 kata. Jadi bapak-bapak harus siap jadi pendengar. Pokoknya ibu-ibu lagi ngendikot pun di nggih ngoten niku mawon. Ya, dua hal itu yang kebanyakan manusia diazab di kuburnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah ketika begini, innal qabra awwalu min manazilil akhirah. Kubur itu menjadi pintu masuk dari alam akhirat. Siapa saja yang bisa melewati di alam kubur itu dengan mudah, maka tahapan selanjutnya akan mudah. Tetapi kalau melewati alam kubur saja susah, maka dipastikan perjalanan selanjutnya akan lebih susah. Maka nggak usah jauh-jauh mikir kita Bapak Ibu, kita mikirnya kira-kira selamat tora iki nek alam kubur. Kemudian Rasulullah melanjutkan, ma ra'aitu manzaran, aku belum pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan selain pemandangan yang di alam kubur. Jadi kalau kita lihat kuburan itu kan seperti nggak ada terjadi apa-apa Bapak Ibu sekalian. Tetapi kata Nabi, di balik yang tidak bisa kita lihat itu sangat mengerikan. Di sana ada kehidupan lain, ada alam lain. Kata Nabi, kalau kalian itu dengar saja apa yang terjadi di kuburan, kalian gak akan pernah mau datang ke kuburan. Jadi di sana ada orang berteriak kesakitan, ada orang teriak minta tolong, yang mereka menjerit sekeras-kerasnya.
tidak itu didengar oleh seluruh alam kecuali jin dan manusia. Ditutup oleh Allah. Makanya Nabi ngendika, kalau kalian itu dengar saja, kalian gak akan pernah mau datang ke kuburan. Gitu. Banyak nanti kalau kita bicara tentang siksa kubur, Bapak Ibu sekalian, baru masuk pertama saja, terus datang malaikat munkar nakir. Malaikat munkar nakir itu disebut munkar nakir itu karena diingkari. Gak ada orang yang mau ketemu dengan munkar nakir itu. Sudah bentuknya menyeramkan. Kalau digambarkan di hadis itu dikatakan matanya tajam. Siapa saja yang dilihat atau melihat munkar nakir ini, maka dia seolah-olah mengecil saking takutnya. Nafasnya seperti angin yang sangat keras. Dia membawa palu besi. Yang palu itu kalau dipukulkan di gunung, gunung itu hancur rata dengan tanah. Terus dia nanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Terus madinuka, apa agak? Kemudian waman nabiyuka, siapa nabi? Itu pertanyaan sudah dibocorkan kepada kita Bapak Ibu sekalian. Nek Raisa jawab kebangetan. Harusnya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Karena nanti di alam kubur yang akan bicara itu adalah keimanan kita. Gak bisa dikasih contekan. Nanti kalau datang malaikat munkar nakir nanya siapa Tuhanmu, jawab Allah Tuhanku. Gak bisa dadakan Bapak Ibu sekalian. Gak bisa diajari di situ. Karena yang bicara adalah iman. Kalau orang mukmin seperti Bapak Ibu sekalian, Allah akan teguhkan sehingga mudah menjawabnya. Yusabbitullahu alladzina amanu biqaulin tsabit. Allah akan teguhkan dengan kalimat yang tegas ketika ditanya siapa Tuhanmu. Bapak Ibu kita semuanya bisa menjawab Allah Tuhanku dan seterusnya. Tetapi bagi para pendosa, ketika dia ditanya, walaupun sudah ngapalin di dunia ini, mereka tidak akan bisa menjawab. Mereka hanya akan bilang, ma'adri, saya tidak tahu. Kemudian malaikat mengulang lagi pertanyaan itu, kamu tidak tahu? Apa kamu tidak pernah belajar? Tidak tahu. Apa yang dilakukan oleh malaikat Bapak Ibu sekalian? Palu yang dibawa tadi itu kemudian dipukulkan di kening orang yang mati itu. Dia hancur sehancur-hancurnya, menjerit sekeras-kerasnya, didengar oleh seluruh alam kecuali jin dan manusia. Begitu bunyi hadisnya, nanti bisa dicek. Jadi bayangkan betapa ngerinya alam yang ada di alam kubur itu. Nah Bapak Ibu sekalian, tetapi ada berita gembiranya. Kita semua akan melewati itu dan kita semuanya punya dosa. Gimana? Iya. Kita berdoa, makanya Rasulullah mengajarkan ista'idu billahi min adzabil qabr. Berlindunglah kalian, minta tolonglah kalian kepada azab kubur. Makanya setelah tasahud akhir kita selalu diajarkan untuk menambah doa. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr dan seterusnya. Itu jangan lupa Bapak Ibu sekalian, itu Nabi mengulang-ulang ista'idu billahi min adzabil qabr. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, orang-orang yang kafir, orang-orang pendosa itu ketika ajal menjemput, mereka akan teriak. Gimana teriaknya? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Bapak Ibu, orang-orang di kuburan itu
kalau mereka dikasih kesempatan hidup, yang ingin mereka lakukan pertama kali adalah sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, gitu. Aku ingin sedekah. Tapi kata Allah tidak. Ketika ajal itu sudah datang, tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Mati beneran. Pas ngomong ajal mati, lepas. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur, Bapak Ibu sekalian, ketika ajal itu sudah tiba. Pertanyaannya adalah kenapa kok yang disebut pertama kali adalah pengen sedekah? Bapak Ibu sekalian, ketika kita mati, ketika manusia mati itu kita diiringi oleh 3 hal. Diiringi oleh hartanya, oleh keluarganya, dan amalnya. Yang 2 pulang, yang 1 tinggal. Yang pulang itu adalah keluarganya, hartanya, ya, pulang. Lampau waktu nyari itu sampai jungkir balik, itu nggak ada yang dibawa ke kuburan. Yang dia bawa ke kuburan sesungguhnya adalah yang sudah dia diinfakkan itu. Kemudian keluarga yang dulu janji sehidup semati, itu juga nggak mau nemeni semalam aja di kuburan. Ada, Bu. Ya, pokoknya dulu janji sehidup semati, nggak mau juga jenazah kita nginep di rumah 3 hari. Nama kita langsung hilang, Pak. Begitu mati, nama kita itu hilang. Disebutnya sudah bukan tolong Pak Anwar dibawa ke sini kita sholatkan, bukan. Tolong mayitnya atau jenazahnya bawa ke sini. Gak ada penghormatan seperti dulu ketika kita hidup. Itu begitu kita mati, kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan terlena dengan penghormatan di dunia ini. Dunia ini semu, menipu. Kelihatan terhormat mulia di dunia, belum tentu. Ya. Mata'ul ghurur la'ibun walahun. Permainan senda gurau itu di dunia ini. Ya, tapi itu lagi-lagi kita sering tertipu. Untuk dunia yang hanya main-main menipu, kita sangat serius. Sementara untuk akhirat yang kekal abadi dan sangat serius, kita malah sering main. Pertanyaan kembali ke pertanyaan pertama tadi, Bu. Kenapa kok di situ orang yang mati itu pengen sedekah? Bapak Ibu sekalian, para ulama kemudian menyimpulkan, ternyata dalam sebuah hadis dikatakan begini, manusia itu akan dilindungi oleh sedekahnya itu ketika dia mulai dari keluar roh sampai nanti hari kiamat. Itu akan dilindungi, dinaungi oleh sedekahnya. Jadi hebatnya sedekah ini gitu. Kebaikan dan keburukan akibat tidak menunaikan itu sudah dinampakkan oleh Allah begitu orang itu mati. Begitu ruh udah mulai keluar, itu sudah mulai dinampakkan. Sementara nanti amalan-amalan yang lain itu nunggu setelah nanti penghisapan dan mizan dan seterusnya. Gitu. Nah, contoh misalnya gini. Dikatakan bahwa sedekah itu menolak bencana atau menolak musibah. Bapak Ibu, musibah paling berat kita itu adalah ketika sakaratul maut. Orang yang tidak atau jarang bersedekah matinya susah, Pak. Ya, apalagi orang pelit.
dipastikan matinya su'ul khotimah. Enggak takut-takuti loh. Serius nih. Itu Nabi yang ngendiko. Orang pelit, medit, itu berarti dia nggak percaya sama Allah. Tidak bisa bercampur dalam diri seseorang sifat kikir dan iman itu nggak bisa. Kalau orang beriman pasti tidak pelit. Nah, kalau orang itu pelit, itu bahkan dikatakan imannya diragukan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu sakaratul maut, itu kemudian kan orang sakaratul maut itu mengalami 3 hal luar biasa, Bapak Ibu. 1, dia mengalami sakit yang luar biasa. Sakitnya tuh nggak ada bandingannya di dunia ini, nggak ada sakit sakaratul maut itu nggak ada bandingannya. Walaupun ibu ngendiko loro paling loro kuwi nek bayen babaran gitu kan, tapi itu nggak ada apa-apanya, Bu. Wong bisa sampai 5, 6 gitu. Sakaratul maut itu nggak ada bandingannya, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan sel-sel tubuh kita itu mati pelan-pelan, mulai dari ujung kaki naik terus. Di saat yang sama kadar oksigen dalam tubuh kita menipis. Kita itu kena duri di ujung jempol, sakitnya bisa sampai di ubun-ubun gitu. Bayangkan ini sel mati, Pak, pelan-pelan naik, betapa sakitnya gitu. Terus kemudian yang kedua yang dialami oleh orang yang sakaratul maut itu adalah sudah mulai dibuka